Unsur-unsur tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Unsur-unsurnya terdiri dari 1. Subjek dan pelaku tindakan. 2. Kesalahan dari tindakan. 3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut. 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, perundang-undangan, dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Yang kelima, waktu dan tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana. Unsur tindak pidana. 1. Unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Di mana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah 1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan atau yang disebut dengan dolus atau culpa. 2. Maksud atau forenemen pada suatu percobaan atau pogging seperti di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. 3. Macam-macam maksud atau okmer seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedagterak seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. 5. Perasaan takut atau fresh seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. 2. Unsur-unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Di mana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu, misalnya, keadaan sebagai seorang pegawai negeri, di dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 1. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari bagian yang objektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum, atau onreh matik, yang dapat diancam dengan pidana. Kedua, pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu strafbaarvet atau perbuatan pidana dimungkinkan adanya unsur delik. Unsur delik yang dalam sistem KUHP, kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, atau dengan kata lain, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Contoh kejahatan dalam KUHP yaitu pada pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan. Subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek dari tindakan pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini juga termasuk pada wujud hukuman pidana yang termuat dalam KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Kulfa atau kesalahan. Suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana akan tetapi tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak sengaja itu terjadi.
Perbuatan tindak pidana. Contohnya, dalam hal tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Contoh ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebut sebagai wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya, perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti contohnya tindak pidana membunuh yang terdapat dalam pasal 338 KUHP, dirumuskan sebagai mengakibatkan matinya orang lain. Hubungan sebab akibat atau causal verban. Dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat atau causal verban antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Sifat melanggar hukum atau onrechtmatigheid juga dinamakan wederrechtelijkheid yang berarti sama. Tetapi dengan nama wederrechtelijkheid ini ada kalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana. Contohnya dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, kesengajaan atau objek. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana tadi, yaitu 1. Perbuatan yang dilarang. 2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu. Dan yang ketiga, bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Tindak pidana memiliki beberapa istilah penyebutan, yaitu 1. Tindak pidana, 2. Peristiwa pidana, 3. Delik, 4. Pelanggaran pembunuhan, 5. Perbuatan yang diizinkan, 6. Perbuatan yang dapat diubah, dan 7. Perbuatan pidana. 2. Secara garis besar tidak memiliki tindak pidana sebagai berikut: 1. Perbuatan orang, 2. Melawan hukum, 3. Kesengajaan, dan 4. Ancaman kejahatan. 3. Cara merumuskan tindak pidana sebagai berikut: 1. Dengan mencantumkan semua yang tidak memenuhi syarat, kualifikasi, dan pengadilan. 2. Unsur dan mencantumkan pelanggaran. 4. Jenis-jenis tindakan pidana ada 2, yaitu kejahatan dan 2. Pelanggaran, yang masing-masing berkaitan pada buku 2 dan buku 3 KUHP.